Shalom jemaat terkasih, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Apakah kita bangun dengan sehat? Atau mungkin agak sedikit encok-encok? Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat terkasih, di pagi hari ini kembali lagi dapat menyapa Bapak Ibu jemaat yang pagi hari ini mungkin sebelum kita kembali lagi beraktivitas dalam tugas tanggung jawab kita, doa saya bagi yang mungkin lagi sakit, doa saya yang mungkin lagi sedang mengalami pergumulan berat, Tuhan menyertai dan akan memampukan kita. Baik, firman Tuhan di pagi hari ini masih kembali melanjutkan apa yang sudah kita pikirkan bersama-sama di dua renungan sebelumnya, masih di ayat yang sama, dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai 10, tapi saya tidak akan membaca semua bagian firman Tuhan, hanya ayat yang keempat dan ayat kelima saja. Demikian firman Tuhan. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Firman Tuhan di pagi hari ini sekali lagi, temanya masih sama, ciri kehidupan orang Kristen. Saya coba kembali mengulang apa yang sudah saya sampaikan di dua renungan sebelumnya. Yang pertama, bahwa berbicara tentang ciri kehidupan orang Kristen. Yang pertama, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang diwarnai dengan karya Roh Kudus. Dan yang kedua, oleh karena itu, karena kehidupan kita diwarnai oleh karya Roh Kudus, oleh karena itu, kehidupan iman kita sebagai orang percaya jangan sampai stagnan atau berhenti di tengah jalan. Tidak mau maju, tidak punya gairah, tidak punya semangat. Jangan. Mengapa demikian? Karena kehidupan iman kita harus terkonfirmasi. Nah, ini dia. Jadi kalau jadi orang Kristen, bukan jadi Kristen KTP, tapi Kristennya harus terkonfirmasi. 1 Tesalonika pertama dan ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Bahkan dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima, dikatakan suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang telah menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Ini adalah konfirmasi langsung dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang melihat bagaimana pertumbuhan iman jemaat di Tesalonika diwarnai dengan karya Roh Kudus sehingga kehidupan imannya tidak stagnan, sehingga Rasul Paulus dengan tidak ragu-ragu mengkonfirmasi bahwa jemaat di Tesalonika memang adalah jemaat pilihan Allah. Bahwa jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang layak menjadi warga kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan kita sudah mengkaryakan Roh Kudus? Apakah kehidupan kita sudah juga bergairah? Karena tidak stagnan, karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apa yang saya jelaskan tadi adalah pengakuan jujur Rasul Paulus. Ya, bahwa jemaat Tesalonika bukan saja sebagai umat pilihan, tetapi juga layak menjadi warga kerajaan Allah. Saya ingin mengajak jemaat untuk merenung sejenak. Ya, jika saat ini Tuhan Yesus ada di depan kita, misalnya, berhadapan dengan kita, kira-kira apa yang Ia katakan kepada kita? Apakah juga ada konfirmasi dari Tuhan Yesus tentang hal kehidupan iman kita? Kira-kira kalau misal Tuhan Yesus memberikan konfirmasi kepada kita, konfirmasi macam apa yang keluar dari mulutnya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bapak Ibu, jemaat terkasih, sekali lagi bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Wah, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia mati bagi semua orang, ya, bagi semua orang. Kalau Yesus sudah mati bagi kita, ayo mari kita mengkaryakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya saat Dia bertemu dengan kita, sungguh-sungguh Dia mengkonfirmasi bahwa engkau anakku, engkau layak masuk dalam kerajaanku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi buat kesempatan di pagi hari ini dalam suasana
masih memperingati Paskah, kami kembali lagi diajak untuk mengingat bahwa kami sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, yang Engkau selamatkan, bahkan Engkau memberikan fasilitas Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tentunya Engkau mau melihat kami berada bersama-sama dengan Engkau di surga. Oh Tuhan Yesus, tolong kami semua agar kami sebagai umat-Mu sungguh-sungguh dapat merespon firman Tuhan di pagi hari ini. Memberkati pekerjaan kami, memberkati apapun yang kami kerjakan di hari ini. Sekali lagi hamba berdoa bagi Bapak Ibu Jemaat terkasih mungkin yang lagi sedang mengalami pergumulan hidup, menghadapi beban hidup, mungkin lagi sakit. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menjamah, memulihkan, memberikan kekuatan iman di dalam hari-hari ke depan. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.